أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبه نستعين ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا بما ينفعنا وعلمنا بما جهلنا وزدنا هدى وتوفيقا وصلاحا يا رب العالمين اللهم آمين. Ikhwati-Manapullah, setelah syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah berkenan mempertemukan kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan terhadap saudara kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa diberikan kekuasaan dan keistimewaan untuk belajar memahami, belajar mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasul kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwati-Manapullah, di kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas ini tidak melanjutkan apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Allah alam, ini materinya sudah disampaikan atau tidak, tapi ada yang request ya. Request terkait tata cara sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu dilakukan sesudah salam atau ditunaikan sebelum salam? Secara umum, ikhwati-Manapullah, sebelum saya akan menjawab pertanyaan tadi, ingin memberikan penegasan terlebih dahulu bahwasannya hikmah dibalik dijadikannya Rasul dan Nabi itu berasal dari kalangan manusia, salah satu hikmahnya itu adalah karena manusia itu tidak lepas dari khilaf dan lupa. Ada masanya kekhilafan dan kesalahan mereka itu langsung diingatkan oleh Allah Ta'ala, bila mana implikasi dan dampak hukumnya itu akan panjang. Tapi ada masanya pula kemudian Allah Ta'ala tanda kutip ya, membiarkan sementara waktu kekhilafan Nabi atau Rasul itu untuk kemudian Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada para Nabi dan mobil khusus kita sebagai umatnya untuk bercermin diri dan mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh seorang Nabi atau seorang Rasul ketika dirinya khilaf atau lupa. Satu di antaranya adalah ketika berbicara tentang sujud sahwi. Diceritakan kalau kita membaca dari berbagai macam riwayat, dan insya Allah secara umum hadisnya sahih, kita bisa ambil dari kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Disebutkan dalam beberapa kesempatan ketika Rasulullah SAW memimpin sholat zuhur, beliau sholatnya hanya 2 rakaat saja. Padahal saat itu sholatnya di Masjid Nabawi. Ada juga di riwayat yang lain Rasulullah SAW menunaikan sholat asar ternyata 5 rakaat. Ya, ternyata 5 rakaat. Atau ada juga Rasulullah SAW harusnya di rakaat yang kedua itu beliau tahiyat awal, tetapi beliau berdiri. Dan di sini kita melihat bagaimana kemudian para sahabat tetap menjaga adab dan etika ketika seorang nabi menunaikan sholatnya dan mereka tidak tahu apa hikmah di balik itu semua. Poin pentingnya terlebih dahulu adalah ikutin dulu. Ya. Karena tentu saja nabi atau rasul itu jauh lebih mengerti dibandingkan kita selaku umat. Tapi tentu saja ketika nabi dan rasul ini bahasanya tidak menyebutkan hikmah di balik itu semua, syariat pun tidak pernah melarang kita sebagai umatnya untuk bertanya langsung kepada Al-Quran, kepada hadis, bahasanya mana dalilnya. Kalau dulu para sahabat akan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Hingga akhirnya ya Allah, kalau kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW menunaikan sholat zuhur hanya 2 rakaat, saat itu banyak para pembesar sahabat, ada Abu
Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi secara umum semuanya saat itu, apakah mereka tidak berani ngomong langsung secara kepada Rasulullah atau gimana? Cuma aja saat itu semuanya diam. Hingga akhirnya ada seorang sahabat Nabi yang kunyah atau gelarnya itu namanya Dzul Yadain. Sahabat Dzul Yadain ini tidak tahu nama aslinya itu siapa. Ya. Cuman kan secara harfiah Dzul Yadain itu artinya dhu, itu artinya punya, yadain itu dua tangan, Dzul Yadain. Sahabat Dzul Yadain ini kemudian selesai menunaikan sholat bersama Rasulullah yang hanya 2 rakaat tadi, ya, beliau kemudian langsung menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, anasita am qasarta?" Ya Rasulullah, barusan itu Anda lupa atau Anda mengkosong sholat Anda? Rasulullah SAW kemudian memberikan jawaban, "Lam ansa wa lam tuqsar." Saya tidak lupa dan sholat pun tidak saya kosong. Maka saat itu baru para sahabat kemudian memberikan jawaban kepada Rasulullah, "Bala qad nasita ya Rasulullah." Kalau begitu ya Rasulullah, Anda itu sebenarnya lupa. Kok kenapa sholat zuhur hanya 2 rakaat saja? Rasulullah SAW kemudian saat itu apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau menyatakan, "Innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadakiruni." Kata Rasulullah, "Aku ini manusia biasa seperti kalian, sehingga kalau aku lupa, ya, ansa kama tansawna, ada masanya aku lupa sebagaimana kalian pun lupa. Fa idza nasitu fadakiruni." Oleh karenanya kalau aku lupa, tolong diingatkan. Maka kata para ulama, ada salah satu hikmah ketika Allah menyatakan di surat Al-Maun, "Fawailul lil musallin," celakalah orang yang sholat. Siapa mereka? Allah menegaskan, "Alladzina hum an sholatihim sahun," yaitu orang yang lalai dari sholatnya, lalai dari sholat. Sehingga para ulama memberikan semacam rasa syukurnya. Sewajarnya kita bersyukur kepada Allah, karena yang dikecam oleh Allah Ta'ala di surat Al-Maun itu bukan orang yang lalai ketika sholat, tapi orang yang lalai dari sholatnya. Sehingga kalau diartikan orang yang lalai dari sholat itu, para ulama menafsirkan adalah orang yang mengakhir-akhirkan sholatnya sampai ketika waktunya udah mau habis baru sholat. Itu yang dikecam oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang lalai ketika sholat, secara umum yang kita rasakan, lebih banyak khusyuknya, lebih banyak pikirannya, konsentrasinya buyar, kira-kira lebih banyak buyarnya daripada khusyuknya. Jadi pas Allahu Akbar, ya mungkin lidahnya mau baca iftitah, lidahnya baca Al-Fatihah, cuman nggak tahu pikiran kita kemana, nggak selaras dengan apa yang diucapkan. Hanya beginilah, mungkin karena lisan ini sudah terbiasa berucap, sehingga lisan ngomong apa, pikiran kita kemana-mana. Maka inilah gitu ya, para ulama mensyukuri, ya, karena secara umum saya dan kita semua mungkin lebih banyak hilang konsentrasinya daripada khusyuknya. Dan itu tentu saja kan tidak lepas, yang pertama dari memang banyak pikiran yang mengalayut dalam pikir hati kita. Dan yang kedua, ini kan tidak lepas dari campur tangan syaitan yang bernama Khanzab, ya. Setan Khanzab itu diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Al-As. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini kalau sholat pikiran saya kemana-mana." Maka kata Rasulullah, itu adalah kerjaan dari setan Khanzab yang yudzakiruhu, yang memberikan ingatan kepada kita, yang mana ingatan itu seharusnya tidak selayaknya kita ingat. Tapi memang kan seperti itu, ya, lupa nyimpen kunci, cari ketika sholat. Lupa di mana kunci, ya lupa, gitu ya. Ternyata biarlah ketika sholat tiba-tiba ingat. Nah, itu kerjaan dari setan. Nah, untuk itu, ikhwanillah, terkait pertanyaan terkait pertanyaan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau tentu saja sudah salam, mungkin saya ingin memberikan penegasan terlebih dahulu terkait tata cara sujud sahwi itu sendiri. Yang pertama, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali sujud. Allahu Akbar, sujud
lalu kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, lalu kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Jadi 2 kali sujud bukan sekali. Yang kedua, kemudian terkait bab doanya. Adakah doa khusus yang dianjurkan oleh kita untuk dibaca ketika kita sujud sahwi? Secara umum para ulama mengatakan tidak ada satu dalil pun yang mengajarkan kepada kita doa khusus ketika sujud sahwi, sehingga secara umum para ulama memberikan pandangan bahwasanya sujud sahwi itu doanya sama seperti sujud pada umumnya. Jadi kalau kita sujud bacanya apa? Subhana Rabbiyal A'la, umpamanya 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la, maka ketika sujud sahwi pun bacaannya sama secara umum. Adapun doa Subhanalladzi man la yanamu wa la yasum, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, itu sama sekali tidak ada dari hadis juga tidak ada. Ya. Jadi secara umum kembali ke doa yang biasanya kita baca ketika kita sujud. Itu jadi catatan pentingnya harus kita paham. Nah, ikhwati rahimakumullah, apakah kemudian sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam atau sudah salam? Sebelum menjawab ini, saya ingin mengutip dulu apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, di mana beliau memberikan penjabaran apa yang dikatakan oleh beliau. Wa ahsanu ma yuqalu fi hadzal maqam annahu ya'malu ala ma taqtadihi aqwaluhu wa af'aluhu sallallahu alaihi wasallam min as-sujudi qabla salam wa ba'dahu. Dan yang paling baik menunaikan sujud sahwi itu adalah sujud sahwi yang dilakukan oleh Rasulullah baik ketika beliau salam ataupun beliau sesudah salam. Artinya sujud sahwi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah di 2 kesempatan ini. Ada di masanya Rasulullah sebelum salam sujud sahwinya, ada juga yang sujud sahwinya sesudah salam. Nah, oleh karena yang kata Imam Asy-Syaukani, ahsannya yang paling afdhalnya adalah ikuti seperti apa kemudian sujud sahwinya Rasulullah. Kapan yang dilakukan sebelum salam dan kapan yang dilakukan sesudah salam. Jadi kalau kata Imam Asy-Syaukani, sebenarnya sifatnya bukan pilihan, tapi harusnya contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sujud sahwi. Nah, untuk itu ya kalau secara umum sujud sahwi itu dilakukan di dalam 2 kondisi. Yang pertama, ya, sesudah salam, dan itu ada 3 kondisi. Ya, sesudah salam itu ada 3 kondisi atau 3 penyebab. Dan yang kedua sebelum salam, dan itu ada 2 kondisi. Jadi secara umum ada 5 kondisi. 2 sebelum salam, 3 sesudah salam. Oke. Dan sebagai catatan yang lain, ikhwatiullah, kalau sujud sahwinya sesudah salam, berarti tidak ada salam lagi. Ya, saya ulang. Kalau sujud sahwinya sesudah salam, yang umpamanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sesudah itu kemudian sujud sahwi 2 kali, maka tidak ada salam lagi. Mari kita lihat ikhwatiullah, sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam itu ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama adalah idza sallama qabla itmamis shalah. Bila mana kita sudah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qabla itmamis shalah, sementara pelaksanaan sholat kita belum sempurna. Berarti mungkin ini berhubungan dengan masalah bab rukun sholat. Lupa tidak baca Al-Fatihah, lupa tidak ruku, atau mungkin lupa sujudnya hanya sekali aja. Ya, maka atau umpamanya lupa jumlah rakaatnya, seperti tadi Rasulullah SAW harusnya 4 rakaat, ternyata beliau 2 rakaat. Itulah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ini saya tadi sedikit menceritakan ulang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika sahabat Dunyadain menghampiri Rasulullah dan menegaskan bahwasanya ternyata beliau lupa, karena nggak mungkin mengqashar sholat kalau beliau sedang posisinya di Masjid Nabawi di kota Madinah, ya, sedang tidak safar.
Karena secara umum qashar itu berlaku ketika safar. Nah ini Rasulullah dan kaum muslimin sedang mukim. Maka ketika selesai sholat, yang sholatnya hanya 2 rakaat saja, dan saat itu diingatkan oleh para sahabat, artinya udah ngobrol duluan, ya, udah salam ngobrol gitu. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwalu summa rafa'a ra'sahu thumma kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu. Adalah Rasulullah SAW ketika sudah diingatkan kalau beliau lupa, maka saat itu beliau bangkit bersama kaum muslimin, jamaah di belakangnya, lalu kemudian melaksanakan kekurangan jumlah rakaatnya. Berarti berapa rakaat lagi? 2 rakaat. Rasulullah SAW kemudian bangkit, takbir lagi, Allahu Akbar, sholat seperti biasa sampai selesai 2 rakaat. Sesudah itu kemudian beliau salam, sesudah salam kemudian sujud sahwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sujud sahwi. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, tidak ada doa kalau ketika duduk ini. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, sudah selesai. Jadi tidak ada salam lagi. Itu yang pertama. Jikalau sudah memburu salam sementara sholatnya belum sempurna. Hanya mungkin ini masalahnya kalau kita diingatkan sementara kitanya udah batal duluan. Nah ini ya, udah diingetin umpamanya ternyata kita kebelet, mohon maaf, ingin buang air kecil, udah selesai buang air kecilnya, lalu kemudian diingatkan sama temannya, Pak kok tadi sholat duhurnya cuma 2 rakaat, gitu ya. Nah kalau dalam bab seperti ini karena berhubung wudunya sudah batal, berarti sholatnya diulang dari awal lagi. Gak melanjutkan ditambah kekurangannya, enggak. Karena wudunya udah batal. Jadi itu yang pertama yang Allah, bila mana kita sudah salam ternyata sholatnya belum sempurna. Ya seperti tadi umpamanya kekurangan rakaat, lupa tidak baca Al-Fatihah dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ikhwanillah, sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam itu bila mana kelebihan jumlah rakaatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahabat Ibnu Buhainah, dalam riwayat yang lain sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah sholat duhur bersama Rasulullah SAW dan ternyata sholatnya 5 rakaat. Saat itu kemudian selesai sholat, beliau ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ya Rasulullah, azida fi sholat. Ya Rasulullah, kenapa anda menambah jumlah rakaatnya? Rasulullah kemudian bertanya lagi, wa madzalika, yang mana kelebihannya? Maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan, sholaita khamsan ya Rasulullah, anda itu tadi sholatnya 5 rakaat. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini berarti udah salam ya. Fasajada sajdatain. Rasulullah kemudian langsung sujud 2 kali sujud sahwi dan tidak ada salam lagi. Jadi yang pertama yang secara umum mungkin kalau kekurangan jumlah rakaatnya, yang kedua kalau kelebihan jumlah rakaatnya. Sujud sahwinya dilakukan sesudah salam dan tidak ada salam lagi. Dan yang terakhir ikhwanillah, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu adalah bila mana kita ragu berapa jumlah rakaat yang kita tunaikan, tetapi dalam kondisi ragu ini hati kita masih condong ke satu pilihan. Ya kalau dipresentasikan umpamanya 60-40 lah. Maka Rasulullah SAW menegaskan, idza syakka ahadukum fi sholatihi falyabni ala mastaiqana. Kata Rasulullah, bila mana anda ragu ketika sholat anda, maka tetapkanlah hati anda pada pilihan yang anda itu condong kepada pilihan tersebut. Tinggal selanjutnya nanti selesaikan sholatnya sampai dengan salam. Sesudah salam kemudian sujud sahwi. Gitu ya. Jadi ini 3 kondisi. Sepertinya kondisi terakhir ini mungkin sering.
Udah 3 atau 4 ya. Tapi kalau condongnya ke 4 atau condongnya ke 3 gak apa-apa, tinggal dilanjutkan aja sholatnya. Tapi kalau jamak ini ada yang makmum ya. Nah, ini mungkin kondisinya kalau sholatnya sendiri, tapi inilah kalau ada makmum kan kita enak nih. Ya ada yang ingetin kata Rasulullah, tasbihur rijal wa tasbihul nisa. Ya makmum di belakang ingetinnya dengan ucapan subhanallah, sementara yang perempuannya mengingatkan dengan tepuk tangan. Makanya imamnya juga harus tahu fikih dari imam itu. Jangan sampai ada yang tepuk tangan di belakang gitu ya, dikiranya apa gitu ya. Ngapain tepuk tangan saya gitu ya. Padahal ini bagi jamaah perempuan ingetin imamnya itu dengan tepuk tangan. Jadi ini 3 kondisi ikhwatullah di mana sujud sahwi itu dilakukan sesudah salam. Bila mana kekurangan rakaat, ya, bila mana kelebihan rakaat, bila mana ragu ketika sholat tetapi masih condong ke satu pilihan, maka sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Dan yang terakhir ikhwatullah, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Berarti kita sedang tahiyat akhir nih, baca doanya sampai selesai. Supaya tahiyat akhir kita menambah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sesudah itu kemudian kita sujud 2 kali sujud. Sesudah sujud baru kemudian salam. Karena nggak mungkin kan ada dua kali salam dalam satu sholat. Nah ini kapan terjadi ikhwatullah? Secara umum sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu dilakukan dalam 2 kondisi. Kapan itu? 1, bila mana imam atau kalau kita sholatnya sendiri lupa tidak tahiyat awal. Jadi pas pada rakaat kedua kita langsung berdiri. Hanya jamaah rahimakumullah ada tutorialnya atau tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini pernah kejadian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan beberapa ulama ahli hadis yang lain menceritakan ada satu kejadian dan ini diceritakan secara langsung oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Buhainah. Disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla faqama fi raka'ataini. Adalah Rasulullah SAW sholat memimpin imam kami gitu ya, ketika kami sholat faqama fi raka'ataini, tiba-tiba beliau berdiri pada rakaat kedua. Harusnya kan tahiyat awal. Fasabbahu bihi, makmum di belakang sudah mengucapkan subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Famadha, Rasulullah tetap berdiri dan melanjutkan sholatnya. Falamma faragha min sholatihi sajada sajdataini tsumma sallama. Dan ketika beliau akan mengakhiri sholatnya sebelum salam, beliau sujud sahwi 2 kali sujud. Sehingga dalam hal ini sahabat Mughirah bin Syu'bah kemudian memberikan penjelasan. Apa penjelasannya? Ini poin ini yang harus diketahui. Baik ketika kita sholat sendiri atau kalau kita jadi imam atau kalau kita jadi makmum. Kaidah dasarnya seperti ini kata Rasulullah. Idza qama ahadukum min rak'ataini, bila mana ada di antara kalian berdiri ketika rakaat yang kedua, falam yastatimma qa'iman, tetapi posisi berdirinya belum sempurna. Kalau saya contohkan posisi berdiri sempurna itu artinya punggung kita sudah lurus gitu ya. Nah kalau punggung kita belum lurus, artinya belum tegak, ya kata Rasulullah, falam yastatimma qa'iman, bila mana posisi punggung kita belum tegak seperti ini, fal yajlis, ketika kita ingat atau diingatkan, maka kita wajib duduk. Ya, jadi umpamanya pada rakaat kedua kita mau berdiri nih, udah gini, tapi ingat, fal yajlis, duduk lagi kata Rasulullah, tahiyat. Dan posisinya kalau seperti itu tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau bila mana posisi berdiri kita sudah sempurna, Allahu Akbar gitu ya, makmum di belakang ucapin subhanallah gak bermanfaat.
Atau kalau kita sholatnya sendiri sudah seperti ini, nggak boleh kita duduk lagi. Dan itu salah satu contoh kenapa ketika para sahabat mengucapkan subhanallah di rakaat kedua, Rasulullah tidak duduk lagi. Sehingga kata Rasulullah SAW, ini statamma qa'iman fala yajlis. Kalau posisi berdiri Anda sudah tegak lurus, fala yajlis, jangan duduk lagi. Nah, tinggal nanti disempurnakan dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi ini poin pentingnya. Nah, oleh karenanya baik imam atau makmum gitu ya, ataupun kalau kita sholat sendiri, kalau posisinya seperti tadi, kalau berdirinya belum sempurna, duduk lagi. Kalau sudah sempurna, lanjutkan sholatnya, tinggal nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Itu secara. Nah, bagaimana kalau makmumnya yang lupa? Gitu ya? Imamnya tahiyat, makmumnya udah berdiri nih, udah tegak lurus. Kalau seperti ini, yang kita lakukan adalah ikuti imam, dan kita nggak perlu sujud sahwi. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Karena imam itu diangkat untuk menyempurnakan sholat kita. Gitu. Baik. Dan posisi yang terakhir, ikhwatillah, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu adalah, ini hampir mirip dengan poin di awal tadi, kata Rasulullah, idza shalla ahadukum idza syaka ahadukum fi sholatihi falam yadri awahidatan shalla amisnataini falyaj'alha wahidah. Kata Rasulullah, bila mana Anda ragu ketika sholat, dan ragu ini kalau ini blank nih, kalau tadi masih bisa condong ke satu pilihan, tapi kalau ini kita sama sekali lupa. Ini kita sholatnya udah 2 rakaat atau 3 rakaat nih, ini benar-benar lupa nih. Maka kata Rasulullah, bila mana dalam kondisi seperti ini, falyaj'alha wahidah, ambil jumlah rakaat yang terkecil, 2 atau 3 ya, maka ambil yang 2. Ambil jumlah bilangan terkecilnya, lanjutkan sholatnya, nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Nah, ini secara umum Allah, 5 kondisi ini pernah dialami langsung oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata lupanya seorang nabi itu menjadi bimbingan bagi kita. Qadarullah, umpamanya kalau nabi tidak pernah lupa ketika sholatnya, lantas kita hari ini lupa, apa yang akan kita lakukan? Bingung sendiri kita. Ini pernah kejadian ketika Idul Fitri kemarin. Saya nggak sebutkan ya nama masjidnya, karena waktu itu kan lagi masa-masa COVID-nya lagi tinggi nih. Banyak imam tembakan, ya, imam tembakan yang dadak disuruh jadi imam. Ketika yang mimpin imam nervous gitu ya, gugup. Akhirnya di rakaat pertama dan rakaat kedua itu takbirnya hanya sekali, salat itu. Padahal makmum di belakang enggak subhanallah subhanallah. Yang orang gugup itu bingung, apa salah saya gitu ya. Salatnya apa gitu. Perasaan salatnya udah benar, enggak ada ruku, ada sujudnya. Ternyata takbirnya itu kan rukun ya. Salat ini tuh takbir itu kan rukun ya. Ketika rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Kalau nggak seperti itu kan batal. Akhirnya ramai warganya, ganti lagi sholatnya, ulang lagi, ganti sama imam kedua, sama juga ternyata, karena bebannya lebih berat juga gitu ya. Subhanallah ta'ala gitu ya. Sampai sholat idnya diulang 3 kali, baru imam yang ketiga sholatnya benar. Mungkin pencontoh dari imam-imam sebelumnya. Oh, salahnya ini di sini. Nah, padahal itu yang Allah, dan ini yang dipahami oleh para ulama, sujud sahwi itu berlaku bukan hanya di sholat wajib saja, di sholat sunat pun berlaku. Jadi seharusnya tadi sholat id itu yang tanpa takbirnya harus 7 kali dan 5 kali sebenarnya nggak perlu diulang lagi. Tinggal sujud sahwi saja sesudah salam, kaidahnya nanti. Jadi kalau Allah kita ringkas lagi ya, sujud sahwi itu 3 sesudah salam, 2 sebelum salam. Yang 3 itu bila mana sholatnya belum sempurna. Contoh tadi sholat ini harusnya 7 kali takbir, dia 1 ya. Maka sujud sahwinya sesudah salam. Ya, atau kekurangan rakaat. Yang kedua bila mana kelebihan rakaat. Atau yang ketiga
ragu tapi masih condong ke satu pilihan, tinggal sempurnakan sholatnya, sujud sahwinya nanti sesudah salam. Lalu kemudian posisi yang kedua, sujud sahwi sebelum salam. Bila mana lupa tidak tahiyat awal, dalam posisi duduk berdirinya sudah sempurna. Dan yang kedua, bila mana ragu dan kita tidak bisa menentukan pilihan, lanjutkan sholatnya saja, pilih bilangan yang terkecilnya, nanti sebelum salam kita sujud sahwi terlebih dahulu. Nah, masalahnya kemudian yang timbul adalah bagaimana kalau ada makmum yang masbuk, ya, makmum yang masbuk nih. Umpamanya dia datang pada saat tahiyat akhir, imamnya lagi tahiyat akhir bersama jamaah yang lain, makmumnya datang. Nah, ternyata sebelum salam, makmum, imam dan makmum semua pada sujud sahwi. Ini yang masbuk mungkin bingung dia. Ini Islam aliran apa lagi gitu ya? Masa ada sujud sebelum salam gitu ya? Ya kalau tahu ilmunya sih nggak jadi masalah gitu ya. Yang masalahnya kalau awam gitu ya, atau belum tahu, dia pernah kejadian ya, ada makmum, imam sama makmumnya lagi sujud sahwi 2 kali, yang masbuknya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya salah sendiri ya, dia datangnya telat ya. Nah secara umum ya, yang namanya masbuk, ya masbuk itu juga kan dia makmum. Secara prinsip asal ya, ketika imam dan makmum yang lain sujud sahwi 2 kali, maka yang masbuk pun wajib ikut sujud sahwi 2 kali sujud. Dan berbedanya itu kalau sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Yang masbuk nih, masbuk datang gitu ya pada tahiyat akhir, imam sama makmum yang lain selesai salam mereka sujud sahwi 2 kali sujud. Maka dalam kondisi seperti ini, menurut pandangan Imam Raji, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, bila mana sujud sahwinya dilakukan sesudah salam, maka yang masbuk tidak perlu sujud sahwi, dia langsung berdiri saja. Nah ini kondisi secara umum, ya, kaifiyat